Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Bapak doakan kalian semuanya sehat selalu dan pastinya semangat dalam berpuasa dan mengikuti materi di pagi hari ini. Nah, anak-anak, kita di pagi hari ini kembali lagi dalam pelajaran PKN. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak akan sampaikan dulu ya informasi sedikit saja. Anak-anak, sebentar lagi kita nanti akan ulangan akhir semester 2. Nah, waktunya ini nanti insya Allah dalam waktu dekat. Nah, anak-anak, untuk mempersingkat waktu dan materi ini nanti Bapak akan langsung membahas subtema 2 dan subtema 3, tema 8 di pelajaran PKN ini. Ya, anak-anak, langsung saja yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang menyikapi keberagaman karakteristik yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman karakteristik fisik bukanlah menjadi alasan untuk terpecah belah. Nah, justru keberagaman tersebut harus dijadikan sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Nah, lantas sikap apa sajakah yang perlu kita lakukan agar perbedaan karakteristik tersebut dapat menjadi perekat persatuan. Nah, di situ di tabel itu kalian perhatikan ya anak-anak, di situ ada beberapa sikap yang bisa kita kembangkan dalam keberagaman karakteristik. Ya, yang pertama itu ada sikap yang bisa kalian praktekkan di lingkungan rumah kalian. Yang kedua itu di lingkungan sekolah, sedangkan yang ketiga itu di lingkungan masyarakat. Nah, di sini nanti Bapak akan membacakan salah satu contoh saja. Nah, di lingkungan rumah coba kita bisa mensyukuri bahwa perbedaan karakteristik dalam keluarga ini merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya itu kalian bisa membaca sendiri dan memahaminya. Nah, yang selanjutnya itu sikap yang bisa kita praktekkan di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama Bapak akan membacakan salah satu contohnya saja. Nah, kita bisa memahami bahwa dalam satu sekolah ini terdapat keberagaman karakteristik. Nah, itu yang paling penting ya anak-anak di sekolah itu. Kita harus paham bahwa di sekolah itu banyak karakteristiknya sehingga kita harus bertoleransi dan menghargai antara teman kita, teman satu dan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah keberagaman karakteristik di lingkungan masyarakat. Nah, di sini kita bisa mengenali keberagaman karakteristik dalam masyarakat. Nah, dengan mengenali ini kita nanti akan paham dan mengerti bahwa di masyarakat itu banyak sekali keberagamannya. Sehingga kita bisa berlatih untuk saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa sikap yang terhadap keberagaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap tersebut itu akan menjadikan keberagaman karakteristik ini sebagai hal yang biasa, yang tidak perlu dipermasalahkan. Keberagaman karakteristik ini sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Esa. Apapun keadaan diri kalian, diri kita, bersyukurlah karena semua itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, selanjutnya kita nanti akan membahas bagaimana penerapan keberagaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. Sambil kalian simak penjelasan Bapak, kalian perhatikan slide yang ada di
atas itu ya anak-anak. Nah, karakteristik antar seseorang ini tidaklah selalu sama ya. Siapapun pasti bisa memaklumi keadaan itu. Dengan karakter pribadi diharapkan bisa menjadi jalan menuju kesuksesan dan mendapatkan jati diri yang kuat. Nah, berikut ini beberapa cara menerapkan kemampuan yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya ada di lingkungan rumah. Salah satu contohnya adalah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Nah, itu adalah penerapan di lingkungan rumah. Dan yang kedua ini contohnya penerapan keberagaman karakteristik di lingkungan sekolah. Nah, contohnya apa? Nah, ini kalian bisa melaksanakan tugas sekolah sesuai kemampuan kalian masing-masing. Nah, itu anak-anak yang paling penting ya, anak-anak. Dengan kalian mengerjakan tugas sekolah sesuai kemampuan kalian, berarti kalian akan mengetahui bahwa kemampuan kita ini adalah sebagai seperti ini, dan mungkin kemampuan teman kalian juga pastinya berbeda dengan kemampuan kamu. Dengan di situ nanti kita bisa saling mawas diri, introspeksi diri bahwa di sekolah ini banyak sekali keberagaman karakteristik. Di sini nanti kita bisa melatih untuk saling memahami satu sama lain. Nah, yang ketiga ini adalah menerapkan keberagaman karakteristik di lingkungan masyarakat. Nah, salah satu contohnya yang bisa kita lakukan adalah berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Ya, anak-anak, selanjutnya di sini nanti kita akan membahas tentang menghargai atau mengapresiasi keragaman karakteristik. Ya, anak-anak, karakteristik ini adalah sebagai ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang atau individu. Nah, karakteristik setiap orang di wilayah Indonesia ini sangatlah beragam jenisnya. Coba kita ambil contoh pada ciri fisik, jenis kegemaran, jenis pekerjaan, ras, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan masing-masing. Nah, bagaimana mensikapi keberagaman karakteristik itu? Ya, dengan perbedaan-perbedaan karakteristik, kita sebagai warga negara harus berlaku baik, saling menghormati. Dengan perbedaan karakteristik di antara kita sebagai warga ini, banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Nah, manfaatnya apa saja yang dimaksud itu tadi? Nah, yang pertama ini kita bisa menumbuhkan sikap saling menghargai antara satu dengan yang lain. Yang kedua ini, kita bisa saling menolong dan saling melengkapi dalam menjalankan kehidupan. Kita bisa menumbuhkan sikap toleransi atau peduli ya anak-anak antar sesama. Nah, selanjutnya kita bisa belajar bersosialisasi, bermasyarakat. Ya, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas mengamati keberagaman karakteristik individu. Nah, ini anak-anak, kalian tahu nggak Indonesia ini memiliki banyak sekali penduduk. Bahkan Indonesia ini menjadi peringkat keempat dunia di tahun 2019 yang lalu.
Nah, hubungan antar karakteristik individu memiliki beragam manfaat. Nah, manfaat keberagaman karakteristik masyarakat bisa kita jelaskan di sini. Yang pertama ini adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Nah, nasionalisme ini adalah sikap cinta tanah air. Nah, sikap nasionalisme ini dalam keberagaman karakteristik individu dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan. Nah, yang kedua ini bisa menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Persatuan di tengah perbedaan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini mampu hidup dalam keberagaman, baik keberagaman agama, suku bangsa, budaya maupun adat istiadat. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia ini hendaklah bisa menghormati perbedaan karakteristik individu demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang ketiga ini sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, ini keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia ini tidak dijadikan sebagai pemecah persatuan bangsa, tetapi bisa dijadikan sebagai kekayaan alam yang bisa kita jaga bersama. Nah, yang keempat ini sebagai ikon pariwisata. Nah, coba kalian perhatikan TMII atau Taman Mini Indonesia Indah. Nah, di TMII ini terdapat banyak sekali pakaian dan tarian daerah yang dikemas dalam sebuah museum yang menarik. Nah, selain sebagai ikon wisata, miniatur Indonesia ini juga diharapkan dapat membangkitkan rasa ras bangsa dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya bisa memupuk sikap toleransi. Nah, toleransi ini adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar manusia. Sikap toleransi ini merupakan kunci persatuan dalam keberagaman. Tanpa sikap toleransi ini, perpecahan bangsa tidak dapat dihindari. Nah, selanjutnya adalah menambahkan pendapatan nasional. Keberagaman masyarakat Indonesia ini mampu menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Banyak wisatawan yang ingin mempelajari atau mengetahui keberagaman masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Nah, kondisi ini jelas akan menambah devisa atau pendapatan negara. Ya, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas menikmati manfaat keberagaman. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang majemuk ya anak-anak. Nah, berikut ini coba kalian perhatikan. Berikut adalah contoh karakteristik masyarakat Indonesia berdasarkan suku bangsa yang ada pada beberapa provinsi di Indonesia. Nah, di situ coba kalian perhatikan. Karakteristik contohnya ya anak-anak. Nomor satu aja contohnya. Karakteristik suku di Provinsi Aceh. Nah, di situ ada rumah adatnya, rumah Aceh atau rumah Krung Badi. Nah, untuk pakaian adatnya ada adat Pidi. Untuk tarian daerahnya ada tari Seudati, Saman, dan tari Musekat. Untuk bahasa daerahnya ada bahasa daerah Gayo atau Aceh Gayo. Nah, itu adalah contoh karakteristik di suku di Provinsi Aceh. Nah, kalian bisa memahami untuk karakteristik suku di provinsi lainnya. Di situ itu adalah beberapa contoh saja ya, anak masih banyak sekali karakteristik
masing-masing provinsi di Indonesia. Nah, itu adalah contoh sedikitnya. Nah, bangsa Indonesia ini memiliki semboyan apa? Coba, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, artinya adalah meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai sarana pemersatu bangsa. Masih ada alat pemersatu yang lain, yakni adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah dasar negara Indonesia. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia, lambang negara yaitu burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta lagu-lagu perjuangan. Nah, untuk persatuan dalam keberagaman ini dapat diharapkan dapat mewujudkan kebaikan. Nah, diantaranya ini anak-anak, kehidupan yang seimbang, pergaulan antar sesama yang akrab. Terus di sini memadamkan sumber-sumber masalah yang intinya itu untuk memecah belah. Nah, selanjutnya bisa juga untuk pembangunan ini juga akan berjalan lancar. Nah, anak-anak, berikut ini adalah sikap yang seharusnya bisa dikembangkan dalam lingkup hidup yang beragam. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Tidak memandang rendah pihak lain. Tidak menganggap diri sendiri ini yang paling tinggi atau yang paling baik atau paling sempurna. Nah, menempatkan keberagaman sebagai kekayaan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Ya, anak-anak, keberagaman ini hendaklah dijaga sebagai kekayaan negara yang pribadi. Semestinya harus kita jaga keamanannya. Jangan sampai kekayaan ini diambil alih oleh negara lain atau bangsa lain, sehingga kita nanti kalau sampai diambil oleh negara lain, pastinya kita nanti akan dijajah seperti dahulu kala, yaitu sebelum tahun 1945. Nah, pastinya kita tidak mau ya terjadi penjajahan seperti itu lagi. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan di subtema 2 dan subtema 3 mata pelajaran PKN. Nah, anak-anak, sebagai bahan uji kompetensi kalian, di sini nanti kalian bisa mengerjakan pelatihan atau penilaian subtema 3. Subtema 3 yaitu pilihan ganda saja yang ada di halaman 94. Ya, anak-anak, cukup sekian dulu materi di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian serta patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, sekian dulu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.